Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini nggih setelah 3 hari kemudian mau tak bikinkan sedikit kira-kira mungkin settingan atau apalah namanya nggih. Dari yang kita butuhkan di sini. Nah, di sini saya membuat diagram niki, Pak. Diagram apa yang kita butuhkan niki untuk brandnya aja nih, untuk brandnya saja. Jadi di Sentra Herbal ini dia memiliki berapa ini brandnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ya. Mulai dari brand Busa Muslim Adawa, Sentra Herbal Tria, Sentra Herbal Pusat, Sentra Herbal Cilengsi, Sentra Herbal Cikarang, Sentra Herbal Geraha Melasti, Pusat Herbal Jakarta dan Pusat Herbal Rawamangun ya. Nah, di sini dari 8 brands ini, masing-masing brandsnya yang kita butuhkan itu minimalnya itu 3 user. Satu brandsnya itu minimalnya 3 user dengan yang pertama itu untuk user kepala toko. Maka user kepala toko ini dia otoritasnya itu bisa bisa mengoperasikan menu sales, kemudian bisa melihat modal atau COS ya, jadi bahasa Inggrisnya ya. Kemudian yang ketiga bisa lihat saldo brands. Sebagaimana yang kita tahu, kita pengennya melihat saldo brands. Jadi si Bursa Muslim Adawa ini dia bisa melihat saldo di punyanya dia gitu loh, saldo di punyanya dia sendiri seperti itu. Atau Herbal Trias itu dia bisa melihat saldo punyanya dia, tapi dia masing-masing brands tidak bisa melihat saldo di brands lainnya. Niku nggih, itu untuk kepala toko. Kemudian user kedua niku yakni user admin. Admin ini dia bisa menu sales bisa, tapi dia nggak bisa lihat modal nih, dia nggak bisa lihat COS. Kemudian dia bisa lihat saldo brandsnya berapa, dia bisa lihat. Ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah kasir. Kalau untuk kasir ini dia bisanya hanya pos saja gitu loh. Dia nggak bisa ngelihat menu modal, dia nggak bisa menu sales nggak bisa gitu loh. Jadi di satu brand sini yang saya butuhkan 3 otoritas ini. Brandsnya ada banyak. Ini brand kita ada banyak, tapi istri ada 1. Brand ada banyak ya. Alhamdulillah. Nah, niki setelah niki ya insya Allah ya seperti inilah, simpel sederhana. Setelah itu mari kita masuk ke menu requestnya. Di sini saya sudah membuka. Nah, di sini tak urutkan aja dari sebelah sini ya, dari sebelah kiri. Nah, ini menu discus ini aku orang kepake menu discus. Jadi kita melihat mulai dari menu sales ya. Menu sales, mari kita lihat menu sales. Oke, menu sales itu yang pertama, saat membuat quotation, kolom customer hanya menampilkan customer saja, nama vendor tidak perlu muncul. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, Pak Nendi. Ketika saya membuat quotation, nah ini kan saya udah ada sampel 1 nih, ini. Nah, ketika saya create baru, saya create baru. Nah, ini kok pindah sebelah sini? Biasanya di sebelah bawah kok tahu-tahu pindah ke sini. Tuh, nanti tolong dipindahkan ke bawah ini, Mas. Nah, saya nggak tahu ini kok bisa pindah ke sini. Nah, di quotation ini ketika saya klik customer, makanya harusnya kan ini hanya customer saja nih yang muncul. Nah, ini padahal ini vendor nih, vendor. Jadi saya kemarin tuh saya ngeliat saya bikin vendor 1 atas nama ini, ya kemudian kok muncul di sini gitu loh. Kalau yang lama aja, yang selama ini kita pakai yang versi 12 niku. Jadi ketika dia membuat quotation, dia di sini hanya customer itu, kecuali kalau pas search more ini, nah ini diklik. Nah, maka di sini baru muncul vendor juga ikut muncul gitu. Kalau di sini kayaknya tadi enggak, sini settingan secara otomatis ya, dia kok ini muncul vendor gitu loh. Jadi yang muncul kan pengennya customernya saja, kecuali kayak tadi nih, kecuali kalau diklik kayak apa ya, kayak filternya itu jadi muncul semuanya gitu loh. Nah, seperti ini aja poin yang pertama. Poin yang kedua, kolom edit customer diadakan pilihan checklist as vendor. Oh iya, jadi seperti ini Ki. Nah,
ketika edit customer, misalkan nih, bukan di sini ya, misalkan di mana? Nah, ini kan edit customer. Nah, di sini dia ada ini, pengennya itu ada pilihan bahasanya dia itu jadikan vendor atau enggak gitu. Kalau di sini sales doang, purchase apa berarti dia enggak ini ya. Nggak tahu ini saya nggak tahu ya ini settingannya di sebelah mana. Maklum, mm, orang orang pinter. Orang saya siaran ngomong orang pinter, sini emang orang pinter ya. Nah, jadi kalau yang lama itu jadi gini, kalau yang lama itu ada giniannya, ada apa nih ya? Ada pilihannya seperti ini, misal kita klik ya. Ya, nah, di sini sales purchase. Nah, di sini kalau yang versi lama itu dia as customer bisa atau bisa juga di as vendor. Nah, kalau di sini aku nggak ngerti nih settingannya yang sebelah nanti ya, sing iki. Purchase apa iki pengingat penerimaan. Ya aku nggak tahu, pokoknya minta tolong di itu di settingnya seperti itu. Kadang ada yang customer bisa as vendor, kadang vendor ada yang as customer. Seperti ini aja. Lanjut ya, ini poin yang kedua. Poin yang kedua tadi yang kolom edit customer diadakan pilihan checklist as vendor. Nah, kayak tadi maksudnya. Poin ketiga, saat membuat customer baru, akun payable dan receivable dibuat otomatis. Oh iya. Jadi karena kendalanya gini. Kendalanya adalah ini mau. Nah, gini. Ketika saya membuat vendor baru, create, misalkan saya membuat vendor baru ya. Misalkan saja misalkan saya membuat vendor baru begini. Nah, ini kan dia ada accountingnya kan ini masih kosong ya, jadi nggak bisa di save gitu. Dia harus diisi dulu gitu loh, harus diisi dulu. Nah, ini pengennya sih biar langsung aja gitu loh. Nah, kayaknya semuanya juga sama kok, akunnya pakai akun ini gitu loh. Ya, pengen langsung aja biar nggak usah ngisi dulu, langsung misalkan ada alamat kita isi alamat terus di save gitu. Nama juga bisa dirubah gitu, nggak harus ini nama, tapi tindakan harus ini, nama nggak harus ini gitu loh. Nah, ini telah save ya. Nah, oke, klik. Nah, kemudian lanjut ya, poin keempat. Ada peringatan maksudnya Pak. Ada peringatan jika ada penjualan di bawah harga modal atau COS. Nah, jadi misalkan nih saya ini mah yang lama, ini yang baru. Misalnya di sini saya menjual, anggap saja lah madu apa ya? Ini si Sifau. Sifau sing apa ini ya? Kok kelalen nih sing tak isi sing apa? Ya wes, kita lihat stok dulu ya. Bentar. Kita lihat stok. Kemudian di sini ada Ashifau. Kita lihat stok yang ada ya. Stok yang ada on hand-nya ini ada -1 kurang 1. Nah, ini salah satunya ntar kalau bisa quantity on hand itu jangan sampai ada yang minus, ngerepoti. Kalau 0 ya 0 gitu loh. Ini nggak tahu ini kok jadi minus gitu loh. Nah, oke, berarti ini yang ada ya. Palembang kopi setengah ya wes. Dengan kos 10.000 ya, ini kos 10.000 kabeh tak settingnya. Nah, ini request tambahan nih, quantity on hand jangan sampai minus. Jadi dia kalau nggak ada stok ya nggak bisa jual gitu loh. Ini kok ada -1 ya. Apa iki? Sepondi mau wes. Mbuh pokoke engko dhisik. Palembang kopi setengah ya, Palembang kopi setengah. Oke, tak ketik Palembang kopi setengah. Asifau ya. Palembang kopi setengah. Oh iya, minus itu gara-gara di pos kayaknya, karena kemarin aku nyobain di pos. Jadi kalau bisa, kalau nggak ada stoknya, jangan bisa jual gitu loh. Nah ini Palembang kopi setengah tak add ya. Palembang kopi setengah unit sales price-nya itu 10.000. Coba ini tak jadikan, misalnya di sini kan tadi kos 10.000, tak jadikan 1.000.
Nah, itu ketika diturunin gini, Mbok ya ada peringatan gitu, dedeng gitu bahwasanya itu di bawah kos gitu loh. Terserah mau bentuknya pop up, mau bentuknya dimerahin, mau bentuknya dikuningin, hijauin, nggak apa-apa. Mau merah kuning hijau ya nggak apa-apa. Yang penting maunya ada peringatan seperti itu, Nje. Untuk poin yang kedua. Lanjut poin ketiga. Poin kedua, poin ketiga, itu poin keempat. Waduh, yang bacain ini sudah sampai sini. Oke, diskon presentase di samping unit price, unit price. Diskon presentase, oh ya di sini mas, Pak, maksudnya di sini, Pak. Di sini, nah sebelah sini tuh ada diskon. Sebelum teks lah mungkin lah ya, ada diskon bahwasanya apa misal saja tadi harga jualnya kan 20.000. Nah, saya mau diskonin ke dia itu 10% gitu loh. Nah, maka di sebelah sininya langsung ditulis 10%. Nah, gitu. Jadi berdasarkan presentase ya, presentase. Jadi 20.000 dikurangi 10% gitu. Jatuhnya berarti 18.000. Nah, jadi pengennya ada kolom diskon di sini ya, Mas. Lanjut ya, lanjut. Ini berarti poin berikutnya. Diskon di bawah sebelah. Oh, diskon sebelah bawah untuk pembulatan di sebelah kanan bawah. Mungkin bahasanya angel banget iki ya. Tak buka ekor dhisik sing penting. Tak buka ekor dhisik, tak buka software sing kene wae ngen penjelasannya aku ngen gampang ya masalah nek orang ngono aku bingung kadang jelasinnya. Bismillah. Nah, di sini coba tak anggo iki ya. Oke, jadi di sini maksudnya diskon di bawah sebelah bawah untuk pembulatan di sebelah kanan bawah posisinya. Maksudnya itu seperti ini. Maksudnya di ujung sini ini ada diskon lagi nih. Khawatirin ntar kan misalnya ini harganya 19.274. Nah, misal seperti itu. Nah, dia kan kalau orang bayar cash kan nggak ada duit seginian misalkan gitu. Yang 74-nya itu mau dibulatkan saja gitu. Nah, pengennya di sini tuh bagian sini ada diskon lagi gitu loh, diskon. Nah, kayak ini nih. Aduh, kok dhisik iki suwe banget ya. Nah, intinya ada di situ ada diskon ya. Lanjut, jadi di sini ketika dia nilainya segini mau dibulatkan menjadi 19.200 maka dikasihnya diskon. Nah, di sini tak masuk dulu. Nah. Oke, nanti ada diskon senilai 74 rupiah misalnya seperti itu. Nah, ini sudah ya. Nah, misal di sini kan penjualan, kalau di sini enggak apa ya? Ya kayak quotation, delivery, faktur penjualan. Nah, kita bisa langsung di faktur penjualan dia. Sebentar, ini misalkan ke mana aja nih, ke ini aja sembuh pokoknya. Saya mau ngeliat Jazira aja jadi nama produknya. Nah di sini kan ada diskon nih, misalkan 22.000 saya diskon 3% misal gitu kan. Nah, oke kan, jadi di sini kan 21.340. Nah saya pengennya di sini ada diskon nih, apa ya? Mas tak maksud ini loh. Aku bingung ngomongnya biaya diskon berdasarkan persen bisa, berdasarkan pembulatannya bisa. Misalkan 340. Nah, oke, nah jadi jatuhnya di 21.000. Nah, gitu misal seperti ini. Lanjut ya. Ongkir di kanan bawah. Oh iya, maksudnya peletakan kolom ongkir. Kolom ongkir di sini mau. Nah, iki. Kolom ongkir juga neng kene setelah tadi ono diskon, kemudian ono ongkir. Nah, ongkir di sini. Kayak ini nih. Nah, kayak di sini nih biaya kirim. Nah, biaya kirim misalkan ini pembelian ini 21.000, biaya kirimnya 25.000 gitu kan. Ya cok komplain biaya kirimnya larang, minyak juga larang kok. Nah ini di sini biaya akun kirimnya ke biaya angkut pembelian gitu, jatuh larinya ke sini gitu. Ya jadinya
enak gitu, tinggal naruh di sini. Nah, seperti ini nggih, pengine kita gitu, pengennya seperti kita seperti itu. Nah, kemudian lanjut ya. Ada histori harga penjualan terakhir. Nah, niki ada histori harga penjualan terakhir. Contoh nih. Jadi kalau di sini harga penjualan terakhir bentuknya kayak apa sih? Misalkan di sini saya melihat di sini ya. Siapa ya? Misalkan saya ganti pelanggan nih, produknya pun sama, Jazira misal seperti itu ya. Nah, ini ketika unit price ini saya klik 2 kali, kalau pernah beli maka dia ada pembelian terakhirnya gitu. Contoh ojo iki lah. Siapa ya? Nah, misalnya ini. Misalnya iki, terus dia belinya itu ini madu iki, madu ganti lah, madu 13 in 1 sing wis ana kayane. Nah, jadi seperti ini. Ini cukup ketika unit price-nya segini, kita klik 2 kali, dia muncul si Basirang ini dengan produk ini terakhir beli kapan aja gitu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 histori pembelian nih sampai 2016 ada. Jadi si customer ini dengan nama barang yang sama ini, yang nama ini, dia terakhir beli kapan saja itu kerekord di sini. Harganya juga naiknya juga terrecord. Seperti ini kunjih, ini untuk histori harga. Jadi untuk enak. Jadi saya terakhir melepas ke dia itu di harga berapa ya gitu. Nah, sini ada. Ini kunjih. Lanjut. Kemudian menu delivery dihilangkan saja. Jadi ketika sudah create invoice secara otomatis delivery sudah terkirim, tapi menu cetak surat jalan dan menu retur tetap diadakan. Oh ya, jadi ini sebenarnya sih pengennya ini, aku nggak tahu ya kalau misalkan secara rule aktualnya nanti ngaruh apa enggak gitu, ada efek yang dalam apa enggak gitu. Misalkan seperti ini kan kita langkahnya nih, tak ulang dari awal ya. Tak ulang dari awal. Oke, kita misalkan dari menu sini mau membuat quotation itu kan langkahnya sebenarnya hanya untuk penyimpanan langkahnya itu adalah dari sini ya, dari sini langkahnya itu tak hitung aja. 1, 2, 3 nih. 3 kan? 3 nih, 3 itu berarti mulai langkahnya. Oke, 3. Nah, ini lanjut ya. 3, 4 kali klik. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu baru sampai invoice, ada 12 langkah. Nah, sebenarnya pengennya meringkaskan itu aja gitu loh, biar si nama pelanggan ini tuh lebih nyaman, dia lebih enak gitu. Nah, karena kenapa ya? Karena terbiasaannya pakai ini sih ya. Di sini karena biasanya pakai apa, accurate ini. Kalau misalkan ini nggak efektif ya nggak usah dirubah, ya nggak apa-apa lah. Kalau di sini kan misalkan di sini rule-nya kan ini kayak quotation, kita ganti bahasa Inggris dulu aja apa ya? Masalahnya kan sama-sama menyamakan persepsi ya kan. Nanti bahasa lain-lain. The English. Oh iya, sales order nih kan. Nah, dia ini kayak quotation, tapi quotation kan di sini sales quotation ya kan, terus sales order, delivery order, sales invoice. Nah, tapi dia bisa langsung nggak usah quotation, nggak usah sales order, nggak usah delivery order, tapi ketika langsung bikin invoice, maka dia otomatis mengurang proses yang ini aja, dia langsung langsung kepotong nih stoknya gitu loh. Misalkan di sini nih kita membuat misalkan kayak tadi
Desira, stoknya dulu, lihat dulu stoknya biar enak. Ya, intinya seperti itulah. Iki loadingnya suwe. Nah, ini seperti itu. Jadi dia langsung sistemnya gitu loh. Misalnya dari sini, nah, dia langsung nggak terlangkah, langkahnya itu nggak banyak. Jadi menu deliverynya dihilangin. Contoh create. Nah, begitu create ini confirm, setelah confirm kan jadi SO. Setelah jadi SO maka dia langsung jadi invoice gitu loh. Bisa langsung saya tinggal validasi invoice. Pengennya seperti itu, tapi moga jenengan kan lebih paham ya pertimbangannya itu kayak gimana. Lanjut. Karena menu delivery dihilangkan, maka menu return dipindahkan dan secara otomatis disetting update to SOPO. Ini loh maksudku apa yang ini, aku kadang bingung. Nah, karena iki kalimat iki sing gawe bingung. Nah, nanti ya. Aduh, oke, salah meneh kayaknya. Stok entek apa ya? Oke, aman. Nah, ketika kita confirm quotation kan jadi sales order. Nah, ini kan dihilangkan aja gitu, langsung bisa create invoice tapi otomatis barangnya kekirim gitu. Ini lagi langsung tapi barangnya langsung kekirim. Aslinya pengennya seperti itu. Nah, kan di menu delivery ini kan ada return ya dia ya. Nanti kalau kita validasi ini kan ada return hasilnya. Nah, ini kan ada return. Misalkan mau kita return kan oh di sini nggak ada tulisan update SOPO ya. Ya, berarti nggak usah kalau gitu, tinggal return aja ya kan, nanti bisa itu. Kalau saya yang lawas ini berarti. Lanjut ya, cek tawatu di lanjut. Oke lanjut ya, apa mau? Wes lanjut, udah nyampe sini ya. Intinya menu ini pengennya dihilangkan, tapi kalau mungkin berdasarkan pertimbangan jenengan nggak perlu dihilangkan, nggak repot-repot amat, ya nggak apa-apa, nggak usah dihilangkan gitu. Oke lanjut ya, lanjut poin, mau poin iki memang gak ada tes SOPO berarti. Nah, hasil cetak invoice di printer.metric hasilnya kurang jelas ya mas. Untuk hasil ini loh, untuk hasil ini apa memang settingannya ini apa memang ini settingannya dia untuk printer bukan dot metric gitu. Karena kita kan bikin notanya rangkap dua ya. Kita bikin notanya ini rangkap dua. Coba. Kita bikin nota ini rangkap dua. Jadi ini nggak jelas ya tulisannya. Wah, kapan-kapan tak foto nih hasilnya. Iya. Lanjut ya, ini printernya dot metric kalau bisa, karena rangkap dua biar enak, nggak usah bikin nyetak 2 kali. Lanjut, sales invoice tidak perlu ke PDF ya, tidak ke PDF, tapi bisa juga langsung di print langsung. Oh iya, tuh jadi gini, kayak ini kan harus ke PDF nih. Jadi pengennya ini, nah di sini ada pilihan print langsung gitu loh. Kalau di ini print kan langsung invoice ternyata ke download dulu gitu loh. Jadi biar langsung bisa print gitu loh, klik print ya bisa print. Nah, dan di situ juga tetap ada pilihan ke PDF tadi juga ada. Kunci ini untuk menu sales kayaknya cukup segitu aja. Cukup menu sales, lanjut ke sebelah ini. Sebelahnya menu purchasing, inventory, menu accounting ya. Terus nggak dhisik sales purchasing dhisik berarti posting kok Temburi. Oke, poin ke-13 di menu purchasing. Saat membuat vendor baru, akun receivable dan payable dibuat otomatis sama dengan tadi. Terus saat membuat RFQ yang ditampilkan hanya kolom vendor ya sama dengan tadi ya, hanya vendor aja kalau buat purchasing, karena ini nama customer juga muncul. Jadi nggak perlu dimunculkan aja, karena kayak tadi kan saya bikin user untuk customer kan namanya nikah lagi gitu kan. Nah ini nanti ke sini ini juga muncul nih, padahal ini kan sebagai customer gitu loh, ini nggak usah munculnya yang itu aja gitu loh, yang apa vendornya aja. Nah terus udah nih, ini sama aja dengan sales lah intinya. Kemudian kolom diskon, kolom edit vendor diadakan pada pilihan checklist as customer kayak tadi sama. Jadi ketika dia misalkan ini, nah ini kemudian tak edit gini, ada checklistan bahasanya dia as customer. Seperti ini kok ya. Terus kalau sudah,
Lanjut mawon. Ini kolom diskon berupa persentase di sebelah kanan unit price. Kanan nih maksudnya piye? Kanan unit price. Sing ngetik ya. Nah, unit price sebelah kanannya diskon gitu loh. Diskon dari per itemnya itu. Lanjut ya. Diadakan kolom ongkir pembelian dan pilihan ongkir tersebut dimasukkan pada rata-rata HPP modal atau tidak. Oh iya. Jadi ini kan nggak ada ongkirnya, ongkirnya belum jelas ini ongkirnya. Ini nah pengennya di sini ada ongkir, kemudian dimasukkan ke HPP atau enggak ada pilihannya. Kayak ya maklum lagi, balik lagi ke sini ya, balik lagi ke sini. Nah, misalnya ini saya membuat purchase ya, saya purchase. Kalau di sini kan bisa langsung purchase invoice, enggak. Ketika udah membuat purchase invoice berarti dia resepnya udah otomatis gitu, udah otomatis terresep. Purchase invoice misalkan saya dari misalkan saja dari Abil ini saya ngelihat di sini. Nah, kemudian barangnya apa aja, misalkan kalau invoice nggak boleh kosong, 1 2 3 4. Kemudian misalkan saya ketik Jazira aja. Nah, ini 10.000 1000 misalnya gitu dengan harga Rp1.000 juga. Nah, maka di sini akan ada ini expense, apa expense kan beban. Masya Allah, guru kurang percuma ngajari aku. 5.200 nomor akunnya. Nah, di sini ada akun. Nah, maka di sini bisa menggunakan akun biaya akut pembelian. Nah, ini di sini ada apply to item. Jadi kalau biaya angkut pembeliannya itu misalkan 10.000, maka 10.000 ini dibagi ke 1.000 item ini, nambahin harga cost-nya. Jadi di sini misalkan, nah ini ketika ini diklik, nih tinggal klik doang, klik. Nah, kalau diklik berarti dia masuk ke situ, tapi kalau nggak diklik berarti dia nggak masuk ke rata-rata modalnya. Nah, seperti itu loh maksudnya. Seperti itu. Kadang aku susah ngomongnya ya. Lanjutnya, kolom diskon untuk cashback di sebelah kanan bawah. Sama kayak tadi, kalau tadi kan pembulatan, nah ini juga diskon, ini ada nih kayak diskon. Nah, misalkan saya dapat cashback nih dari belanja 1.010.000 rupiah, ini saya dapat cashback 10.000, ya udah tinggal masukkan aja di sini. Nah, seperti ini ku, jadi totalnya saya tinggal membayarkan yang 1.000 rupiah seperti ini ku. Lanjut nggak nih? Lanjut. Kolom diskon atau cashback. Nah, saat add a product sampai di sini ya. Menu create dan create edit dihilangkan. Sama kayak sini, tadi nggak ada. Oh ya, sales juga dihilangkan lah. Yang sales juga dihilangkan. Jadi gini. Pada saat membuat add a product ini kan ada, misalkan saya ngetik huruf D gitu kan. Nah, ini kan ada create dan create and edit. Nah, ini dihilangkan aja, baik itu di sales ataupun di purchase. Biarkan saja, nanti kita bikin sendiri dari inventory ya kalau misalkan mau bikin barang gitu ya. Seperti ini ku. Lanjut ya. Terus bill date dibuat otomatis dengan tanggal dibuatnya bill. Oh ya, seperti ini. Ini kan sebenarnya nggak repot-repot amat gitu loh. Cuman ya udah, ini kan misalkan kalau nggak bisa dirubah ya enggak apa-apa gitu. Misalkan saya di sini copy sifau karet. Nah, ini. Nah, yang di sales itu dibikin kayak gini aja, lebih enak ini. Dan ini kuantitinya jauh iso minus, masa pembelian minus sampai yang lo ngarang senengane. Pembelian minus, penjual kan plus. Misalnya seperti ini. Kemudian confirm. Nah, nanti kan dia ada confirm order, kemudian resave, kemudian validasi, apply, kemudian terus di sini create bill. Ini kan kosong nih, kalau dikonfirm kan nggak bisa tuh, harus edit dulu, kan harus edit dulu, baru diisi, kemudian baru bisa confirm. Jadi ini udah nggak diisi aja lah sesuai dengan tanggal ininya,
Seperti ini kok nggih. Saya kira cukup. Nanti yang lainnya dilanjut lagi kan sampai menu sales dan apa tadi? Sales sama purchase, sama bagan-bagan ini. Nah, mudah-mudahan bisa dilanjut ya iki udah sore. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.